Perhatikan baik-baik, pemuda di depan ini adalah seorang pencipta alami. Dia suka bekerja dengan tangannya, senang terus mengeksplorasi hal-hal baru, dan mengubahnya menjadi kenyataan. Hanya karena baru-baru ini melihat video tentang UFO, seketika dia menjadi sangat tertarik padanya. Apakah di bumi kita ini benar-benar ada UFO? Kamu yang ada di depan layar juga bisa mengutarakan pendapatmu. Tapi pemuda ini sangat yakin, karena di luasnya alam semesta, ada terlalu banyak peradaban yang belum diketahui. Namun, manusia hanyalah sebutir debu di alam semesta. Munculnya UFO di bumi juga merupakan fenomena yang cukup normal. Selain itu, akhir-akhir ini, pacarnya sering membicarakan dengan sahabatnya bahwa pacarnya baru saja membeli kapal cepat super dan sering berkendara di pantai. Sangat membuat iri. Pemuda ini juga ingin memberikan kejutan untuk pacarnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak punya uang lebih. Kebetulan, dia adalah lulusan jurusan teknik mesin. Lalu, dia berencana menggunakan semua ilmu yang telah dia pelajari seumur hidupnya, dan bersiap untuk membuat sendiri sebuah kapal cepat UFO buatan tangan. Sebagai kejutan untuk pacarnya, pertama, dia membaca banyak referensi, dan berdasarkan bentuk UFO, dia menggambar cetak biru di tanah, menggunakan pasir untuk membuat model, hingga tahap pemasangan, sampai produk akhirnya selesai. Proses ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Kapal cepat UFO ini akhirnya berhasil dimodifikasi oleh pemuda ini. Saat pacarnya melihat hasil akhirnya, dia sangat senang hingga melompat kegirangan ketika melihat tampilan yang begitu futuristik. Semua orang di tempat itu pun terkesima. Bisa dibayangkan, memiliki kapal cepat berbentuk UFO seperti ini, dan muncul di hadapan banyak orang, akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi, mari kita sambil menikmati bir tahun 83, melihat bagaimana pemuda berbakat ini mampu membuat kapal UFO sepenuhnya dengan tangan sendiri. Saat ini, kita bisa melihat, pemuda ini memotong dan mengolah beberapa busa berbentuk sarang lebah, papan busa, dan memasangnya ke bagian dalam piring terbang menggunakan sekrup. Di sini, dia meletakkannya sesuai dengan cetak biru yang telah digambar sebelumnya. Setelah dipasang dengan baik, dia mengecat seluruh permukaan dengan lapisan dasar putih. Kemudian memotong lembaran fiberglass dari lembaran besi bergelombang untuk disesuaikan. Setelah dipotong, dia meletakkannya sesuai dengan busa sarang lebah yang sudah ditempel sebelumnya, agar bagian dalamnya membentuk pola sarang lebah. Lalu menggunakan fiberglass dan resin untuk merekatkannya dengan kuat, sehingga meningkatkan kekokohan struktur, dan membentuk cangkang luar yang keras, yang juga menjadi bagian atas kendaraan ini. Selanjutnya, menggunakan cetakan yang sama, dia membuat bagian bawah kendaraan dengan fiberglass. Di sini, dia juga menggunakan lembaran fiberglass panjang, dan menyusunnya mengelilingi cetakan, sehingga membentuk pola seperti jaring laba-laba, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan. Setelah itu, dia menggunakan lembaran fiberglass yang telah diproses, dan meletakkannya di lubang lingkaran pada bagian bawah kendaraan, lalu menguncinya dengan satu sekrup terlebih dahulu. Karena ini adalah bagian bawah, maka harus disegel dengan rapat. Oleh karena itu, dia kembali menggunakan fiberglass dan resin plastik untuk merekatkan seluruh bagian bawah, agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah bentuknya mengeras, dia membaliknya dan memotong bagian yang berlebih dari dalam, sekaligus membuat lubang untuk memasang baling-baling. Kemudian, dia bisa mulai menempatkan baling-baling dan mesin ke posisinya. Setelah diposisikan, dia menggunakan rangka mesin yang telah dibuat untuk mengunci semuanya. Di sini, sekali lagi, dia menggunakan fiberglass dan resin plastik untuk memperkuat struktur. Kemudian dia membalikkan seluruhnya kembali. Dia memotong lubang masuk air untuk baling-baling, dan menyemprotkan lapisan cat hitam ke seluruh permukaan. Setelah selesai mengecat, dia mulai merakit kedua bagian cangkang. Setelah itu, dia melepas papan busa berbentuk trapesium yang telah dipasang sebelumnya. Bagian ini adalah pintu utama pesawat ini. Sisa papan busa berbentuk lainnya juga harus dilepas. Semuanya harus dibersihkan. Setelah semua dilepas, dia menggunakan pemotong untuk meratakan tepi yang kasar. Kemudian, dia mulai menghaluskan seluruh permukaan pesawat ini. Di tahap ini, penting untuk memakai masker, karena debu dari fiberglass sangat mudah terhirup oleh tubuh, dan dapat berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, perlu memasang peredam suara mesin, karena ruang di dalam kabin cukup kecil.
maka diperlukan peredam yang lebih besar agar lebih efektif. Kemudian memasang sistem kemudi baling-baling. Bagian ini sangat menentukan kelincahan kapal cepat ini. Jadi di sini, pemuda ini menggunakan kawat baja sebagai penghubung ke roda kemudi di bagian depan kokpit. Selanjutnya, memasang kursi luar angkasa di kokpit. Sementara jendela mesin harus dibuat menggunakan fiberglass dan resin. Setelah itu, seluruh permukaan kapal UFO ini, termasuk bagian bawahnya, disemprot dengan cat abu-abu. Cat abu-abu menambah kesan misterius dan lebih sulit terlihat pada malam hari. Kemudian, pemuda ini mengambil 2 lembar fiberglass yang telah diproses dan memasangnya di pintu kabin. Dia merancangnya sebagai pintu ganda yang keren. Untuk itu, dia membuat 2 engsel pintu dari pipa persegi. Kemudian memotong pipa persegi dan menyesuaikan sudutnya agar siap dipasang. Namun sebelum dipasang, pintu juga perlu dicat dengan warna abu-abu. Kemudian bagian dalam pintu dilapisi dengan kain beludru lembut. Selanjutnya, menggunakan lem, dia merakit engsel dan pintu. Setelah selesai merakit, dia menyiapkan 2 batang skrup, 1 papan sirkuit remote control, 2 motor listrik, dan beberapa komponen lainnya. Dengan menggunakan semua komponen ini, dia mengubah pintu menjadi pintu otomatis dengan remote control, sehingga masalah masuk ke dalam dari luar dapat diselesaikan. Selain itu, dia juga memasang tombol di dalam kokpit. Selanjutnya, di bagian dalam kokpit, dia melapisi seluruh bagian dengan kain beludru lembut sebagai interiornya. Kemudian, di sekitar setiap jendela, dia menempelkan beberapa strip lampu LED. Pemuda ini menggunakan lampu LED berwarna-warni agar suasana di dalam kapal lebih menarik. Selanjutnya, dia memasang panel kontrol, termasuk sakelar dan komponen penting lainnya. Perhatikan detail dalam video ini. Pekerjaan seperti ini tidaklah mudah. Setiap hari dia bekerja dari pagi hingga larut malam. Dengan penuh dedikasi, dia terus berinovasi dan menciptakan hal baru. Jika saat ini ponselmu masih memiliki daya, tolong gerakkan jari emasmu untuk mendukung dan menyemangati kami. Dukunganmu adalah motivasi terbesar kami untuk terus maju. Terima kasih banyak. Terakhir, menggunakan lem silikon, dia memasang panel surya serta lembaran akrilik transparan di semua jendela. Setelah semuanya ditempel dengan baik, cukup lepaskan lapisan pelindungnya. Sampai di tahap ini, kapal cepat berbentuk UFO ini telah resmi selesai dibuat. Apakah ini membuatmu terkesan? Sebuah kapal cepat dengan desain unik seperti ini pasti pertama kali kamu lihat. Banyak orang yang melihatnya mungkin akan berpikir bahwa alien telah datang ke bumi. Dengan memiliki kapal cepat seperti ini dan membawa pacarmu berlayar, kamu pasti akan menjadi pria paling keren di desa. Pemuda ini tak sabar untuk masuk ke kokpit dan bersiap untuk melakukan uji coba. Bisa kita lihat, saat dia menyalakan mesin, seluruh kapal langsung melayang dan meluncur. Kemudi sangat responsif, dan yang terpenting, kecepatannya luar biasa. Dari kejauhan, kapal ini terlihat seperti melayang di atas sungai. Benar-benar keren sekali, tidak bisa tidak mengagumi keahlian luar biasa pemuda ini, serta kreativitasnya yang brilian. Jadi, untuk kapal cepat super berbentuk UFO seperti ini, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang akan kamu berikan? Ikuti saya untuk lebih banyak kreasi inovatif di episode berikutnya.